Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lantas malaikat berkata, kenapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu yang nanti akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah? Sementara kami senantiasa bertasbih memujimu, mensucikanmu. Lantas Allah berkata, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 30. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang mulia, kita sudah selesai melaksanakan untuk pemilihan pimpinan dan tinggal menunggu hasil. Nah, tentu akan terjadi nanti berbagai pandangan, berbagai pikiran yang muncul. Ada yang keinginannya si A tapi tidak terpilih, tidak menang. Ada yang si B dan begitu seterusnya. Nah, oleh sebab itu sejenak kita mencoba melihat pelajaran dari sejarah khalifah itu. Ini kita mengambil hikmah di situ, gunanya untuk menyikapi hasil pemilihan pemimpin. Bapak, ibu-ibu yang mulia, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang sudah kita bacakan tadi, ada 3 sisi di situ terjadi dialog. Pertama adalah Khalik, sang pencipta. Itulah dia Allah. Kemudian yang kedua adalah makhluk. Nah, di makhluk ini ada 2. Pertama berkata sang Khalik kepada yang diciptakan makhluk, malaikat yang sudah diciptakan. Nah, apa kata Allah? Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Allah berkata pada makhluk yang sudah ada, malaikat. Nah, yang kedua makhluk juga tapi akan diciptakan khalifah. Itulah dia Adam. Itu dari sejarah. Jadi kalau kita melihat dari sejarah tadi, antara sang pencipta dengan yang diciptakan, Khalik dengan makhluk, di awalnya itu ada semacam dialog berkenaan dengan masalah khalifah.
yang akan jadi muka bumi ini. Nah, ada hal di situ yang perlu jadi perhatian bagi kita guna menyikapi kondisi yang terjadi dan akan terjadi nanti sesuai dengan apa yang muncul dalam pikiran kita, apa yang komentar-komentar yang kita dengar dari sekeliling kita terhadap hasil pemilihan kemarin itu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman, tergantung dari mana. Kalau yang dijagokannya menang, aman dia, tapi kalau tidak akan muncul begitu sih. Jadi ada tiga pihak juga nanti yang akan berpendapat berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Pertama adalah kita melihat dari sejarah ini, bahwasanya dari sejarah akan dijadikannya khalifah, di situ sudah muncul jawaban dari makhluk yang sudah ada, yang ditanyakan oleh Sang Pencipta Allah terhadap malaikat. Apa jawaban malaikat ketika itu? Kenapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini yang nanti akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah? Jadi sudah ada gambaran dari itu. Nah, malaikat yang berbeda wujudnya dari manusia yang suci, tidak terpengaruh oleh dorongan hawa nafsu, disampaikan seperti itu. Sehingga pada saat malaikat, sementara kami, tentu para malaikat berkata, kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau serta mensucikan engkau. Lalu kenapa yang akan membuat kerusakan, yang akan bertumpahkan darah, engkau jadikan di muka bumi? Sudah nampak di situ dari sejarah bahwa dari sejarah manusia ini, khalifah ini juga akan nampak gambar-gambar yang terjadi sampai sekarang ini. Di antaranya apa? Jadi sampai malaikat, kerusakan-kerusakan. Kemudian apa lagi? Pertumpahan darah. Jadi kita harus mencamkan dalam pemikiran kita, ternyata dari sejarah sudah ada gambaran yang akan terjadi seperti itu. Namun inilah rahasia itu. Di ujung ayat itu Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kalau yang diketahui orang lain lalu diketahui, itu bukan hal biasa. Ini Allah maha tahu apa yang tidak kamu ketahui. Ini yang perlu kita camkan dalam pemikiran kita. Jadi dahulu kita sudah berupaya mencari calon pemimpin itu yang akan kita pilih yang terbaik dari yang baik. Sudah disampaikan oleh para tokoh, termasuk dari agamawan yang tidak kalah penting di situ, apa kriteria kita memilih pemimpin itu. Nah, sudah kita dapat informasi, lalu sudah kita berusaha untuk itu. Kemudian setelah itu kita dengar, nah masing-masing sudah bertugas. Ketika sudah bertugas juga sudah dijelaskan bahwa apapun nanti yang dikerjakan semuanya akan dipertanggungjawabkan, baik buruk, menipu, curang dan sebagainya akan dipertanggungjawabkan. Sudah dijelaskan pula. Nah, sekarang hasil lagi nih. Dari hasil itu kita perlu juga bersikap. Bagaimana cara kita menyikapi? Jangan nanti kita yang menonton pula yang stres. Kita pula nanti yang sampai masuk bahasanya kagadui gitu. Dekanu kalah jagoan. Lalu bagaimana caranya itu? Nah, ini ada rahasia di situ. Rahasia Allah. Ketika disampaikan Allah di situ, saat malaikat menyampaikan bahwa terjadi nanti kerusakan, kemudian terjadi pertumpahan darah, kata-kata kalimat Allah menyampaikan kepada mereka itu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, kita ini yang perlu kita pegang nih. Ada makna dari semua peristiwa,
Ada maksud yang maha pencipta terhadap yang diciptakan dari semua yang ada. Jadi umpamanya Allah tidak mengabulkan apa yang kita usahakan, lalu apa yang kita munculkan dalam pemikiran kita? Sesungguhnya Allah maha tahu. Tapi kita memang harus berusaha dulu. Ketika sudah berusaha semaksimal mungkin, ketika kita sudah mencari yang terbaik dari yang baik, tapi pada saat sudah dilakukan pemilihan kalah yang itu, jangan kita berkecil hati karena usaha sudah ada. Lalu bagaimana caranya? Kembalikan pada Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah maha tahu itu. Jadi tidak perlu kita ngotot. Kemudian tentu dari masing-masing pihak akan memandang secara yang sama. Kalau bentuk dia 3 sudutnya, masing-masingnya itu akan melihat dari sisinya. Maka yang benar, yang baik tentu dari orang yang mendukung sisi A. Yang sisi B begitu juga. Menurut dia yang terbaik itu adalah jagoan dari B. Nah, begitu saya. Nah, oleh sebab itu mari sama-sama kita memperhatikan, balik kita kepada ayat tadi, kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita kembalikan kepada Allah, karena semuanya itu ada hikmah, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.